Kembali lagi bersama dengan kami dalam Bincang Sehat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Safiana Goma bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Jessica Welly. Saya Regina Valencia. Oke, topik kali ini yang akan kami bahas mengenai penyakit penularan seksual. Diharapkan bagi para penonton untuk dapat menyikapi topik ini dengan bijak. Penyakit menular seksual atau PMS seringkali kita dapati diakibatkan sebagai resiko dari aktivitas hubungan seksual yang tidak aman. Yang lebih berbahayanya lagi, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Amerika Serikat atau CDC, PMS tidak selalu menunjukkan gejala dan amat mungkin terjadi tanpa disadari. Banyak masyarakat yang masih menganggap sepele betapa mengerikannya PMS. Padahal, beberapa penyakit seksual bisa berujung komplikasi serius jika tidak ditangani sedini mungkin. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi mengenai PMS. Salah satunya adalah penyakit sifilis. Penyakit sifilis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditularkan pada saat berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Sifilis dikenal dengan sebutan penyakit raja singa. Selain melalui kontak seksual baik secara multipasangan yang tidak aman atau steril, penularan juga dapat terjadi dari ibu kepada janin dalam kandungan atau saat kelahiran, serta penggunaan alat medis atau suntikan secara bergantian yang ditularkan melalui produk darah. Gejala sifilis dapat berkembang sesuai dengan tahapan yang dialami oleh penderitanya, yang mana terbagi menjadi 5 jenis tahapan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama kita punya tahap primer atau disebut juga sebagai tahapan awal penyakit sifilis. Gejala awal yang mungkin disadari adalah kemunculan luka atau lesi tidak menyakitkan yang disebut sebagai chancre. Biasanya muncul di sekitar anus atau organ kelamin, sekitar area mulut. Nah, adanya lesi pada orang yang terinfeksi sifilis biasanya terlibat dalam jangka waktu 2-3 mingguan. Yang kedua, kita punya tahap sekunder, umumnya mulai beberapa minggu setelah gejala di tahap awal, itu dihilang. Gejala yang dapat dialami penderita itu seperti ruam merah pada kulit yang dapat timbul di seluruh area tubuh, yang paling sering dijumpai pada telapak tangan atau tumit kaki. Yang kedua, itu ada terbentuknya kutil pada area kelamin, bercak putih pada rongga mulut, gejala flu, pembesaran kelenjar getah bening, kelompakan rambut, berat badan menurun secara drastis. Ketiga, kita punya tahap laten, di mana pada tahap ini seseorang yang dapat hidup dengan sifilis bertahun-tahun tanpa gejala apapun. Jika masih belum terdiagnosis atau belum terobati, infeksi akan terus berlanjut hingga menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang keempat, kita punya tahap tersier, di mana pada tahap ini dapat terjadi setelah 3-15 tahun terinfeksi pertama kali. Pada tahap ini sudah mulai merusak jantung, otak, sistem saraf, dan juga organ dalam tubuh lainnya. Selain itu, infeksi yang tidak terobati mampu menyebabkan kebutaan, tuli, demensia, dan juga sebagainya. Yang terakhir, kita punya gejala sifilis kongenital, dialami jika ibu hamil mengidap sifilis. Bayi yang lahir dari wanita pengidap sifilis dapat terinfeksi bakteri Treponema pallidum melalui plasenta saat proses persalinan. Sifilis sangat membahayakan bagi bayi karena akan meningkatkan risiko gangguan tubuh kembang, kejang, dan juga kelahiran mati. Kebanyakan bayi dengan kondisi ini tidak memunculkan kondisi apapun. Namun, ada juga bayi yang menunjukkan ciri-ciri seperti ruam di telapak tangan dan juga kaki, tuli, kelainan bentuk gigi, dan juga batang hidung yang rusak. Biasanya, bayi yang lahir dengan sifilis kemungkinan lahir secara prematur, lahir dalam keadaan meninggal, ataupun meninggal setelah proses persalinan. Bakteri Treponema pallidum bisa dengan mudah berpindah ke dalam tubuh kita yang notabene bukan pengidap sifilis. Ketika luka yang kita alami tidak atau belum tertutup sempurna saat bersentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi. Bakteri tersebut dengan mudah menular dengan cara masuk melalui jaringan tubuh yang terbuka akibat luka. Tidak hanya itu, ketika seseorang yang memiliki luka sifilis pada organ intimnya melakukan hubungan seks tanpa menggunakan alat pengaman, bakteri akan sangat mudah berpindah ke pasangan. Beberapa hari setelah penularan terjadi, gejala-gejala awal sifilis akan terlihat seperti lesi akan mulai muncul di sekitar area kelamin. Sayangnya, penderita penyakit ini seringkali tidak menyadari luka pada alat kelaminnya karena bisa hilang seiring waktu berlalu. Kondisi seperti ini artinya sudah berlanjut ke tahap sekunder, mengakibatkan penyebaran yang lebih luas. Selain itu, penularan sifilis juga bisa terjadi karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Ini artinya orang-orang yang menggunakan nafza secara suntik sudah pasti beresiko terserang penyakit ini, meski tidak melakukan hubungan seksual dengan pengidap.
Perlu diingat, penyakit raja singa tidak menular melalui kontak biasa seperti penggunaan toilet yang sama, bak mandi, pakaian, peralatan makan, dan kolam renang. Baik, sebelumnya kita mengenal 4 tahapan dari penyakit sifilis, yang mana yang paling parah merupakan tahapan tersier. Sifilis yang tidak segera ditangani bisa mengakibatkan komplikasi yang membahayakan kesehatan, seperti yang pertama kita punya gumah, atau benjolan kecil atau tumor yang berkembang pada kulit, tulang, hati, dan juga organ lain dalam tubuh. Yang kedua, kita punya gangguan neurologi atau saraf, seperti stroke, meningitis, kehilangan pendengaran, ataupun penglihatan, impotensi atau ketidaksuburan pada pria, dan juga gangguan pada kandung kemih. Yang ketiga, kita punya gangguan jantung atau kardiovaskular, seperti pembengkakan pembuluh darah dan juga kerusakan katup jantung. Kita juga bisa membahayakan keselamatan bayi atau janin dalam kandungan. Seandainya bayi pun selamat, pastinya di kemudian hari mengalami gangguan pada tumbuh kembang si anaknya. Berikut adalah pencegahan yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari penyakit sifilis. Yang pertama, membatasi konsumsi alkohol dan menghindari nafsa. Kedua, hindari bergonta-ganti pasangan seksual. Ketiga, hindari saling pinjam mainan seks yang pernah dipakai dengan orang lain. Selanjutnya, secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Dan juga biasakan menggunakan kondom atau pengaman saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, menggunakan alat medis secara steril dan bersih. Adapun diagnosis yang dapat dilakukan dokter terhadap penyakit sifilis ini. Yang pertama, kita punya pemeriksaan fisik secara menyeluruh, di mana dokter memeriksa area genital serta mulut dan tenggorokan untuk memeriksa adanya ruang. Yang kedua, kita punya tes laboratorium darah, di mana sampel darah akan diambil dan diperiksa apakah ada antibodi sifilis dalam tubuh, yang akan dilakukan dengan tes Rapid Plasma Regain atau RPR dan Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL. Yang ketiga, kita punya tes sampel luka. Jika memiliki luka, sampel tersebut akan diambil sedikit untuk memeriksa ada tidaknya bakteri sifilis. Yang keempat, apabila ada masalah pada sistem saraf, biasanya dokter akan melakukan spinal tap dengan mengambil cairan tulang belakang untuk memeriksa bakteri sifilis. Yang kelima, itu pada ibu hamil, dokter akan memeriksa darah serta kandungan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri sifilis karena bisa menyebabkan masalah kesehatan fatal bagi bayi. Pengobatan yang paling utama adalah dengan obat-obatan antibiotik dari dokter. Sifilis yang berlangsung kurang dari 2 tahun biasanya dapat diobati dengan suntikan penisilin di bokong. Namun, apabila pasien mengidap alergi pada antibiotik tersebut, dokter akan memberikan antibiotik lainnya untuk dikonsumsi rutin selama 2 minggu seperti tetrasiklin. Pengobatan untuk penyakit sifilis sudah berjalan lebih dari 2 tahun atau sudah menyerang organ-organ lain, biasanya juga sama. Menggunakan penisilin atau dengan antibiotik lainnya selama 28 hari jika alergi dengan penisilin. Untuk jalur suntik atau infus, kebanyakan orang hanya membutuhkan 1 dosis suntikan. Namun, pemberian 3 kali suntikan dapat diberikan dalam jangka waktu mingguan jika sudah lama memiliki penyakit sifilis. Selama dan setelah kira-kira 2 minggu pengobatan, penderita wajib menghindari semua aktivitas seksual untuk dari resiko terinfeksi kembali atau menularkan kepada orang lain. Dan wajib diingat, pengobatan tidak dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit sifilis dan hanya dapat menyembuhkan infeksi dari sifilis. Serta bayi yang lahir dari penderita sifilis yang telah menyelesaikan pengobatannya lebih dari 4 minggu sebelum persalinan tetap perlu mendapat pemeriksaan. Berikut merupakan laporan data penyakit sifilis tahun 2015 sampai tahun 2020 yang kami ambil dari benua Amerika, tepatnya di negara bagian Alabama, berdasarkan Departemen Kesehatan Masyarakat Alabama. Seperti dilihat pada grafik, tertinggi di tahun 2019 dengan sebanyak 613 jiwa. Pada tahun 2015 sebanyak 298 jiwa, 2016 sebanyak 389 jiwa, 2017 sebanyak 402 jiwa, 2018 sebanyak 464 jiwa, 2019 sebanyak 613 jiwa, dan 2020 sebanyak 334 jiwa. Selanjutnya, grafik penyebaran sifilis berdasarkan ras di Alabama. Ras berkulit putih bisa dilihat tahun 2015 sebanyak 1, 2016 sebanyak 1,8, 2017 sebanyak 2, 2018
2018 sebanyak 3, dan 2019 sebanyak 3,8. Sedangkan untuk ras berkulit hitam, 2015 sebanyak 10,7, 2016 sebanyak 12,1, 2017 sebanyak 15,2, 2018 sebanyak 16,3, dan 2019 sebanyak 23,4. Dan untuk ras Latino, 2015 sebanyak 3, 2016 sebanyak 5,8, 2017 sebanyak 7,6, 2018 sebanyak 6,7, dan 2019 sebanyak 13,7. Terlihat jelas bahwa tahun 2019 merupakan tahun penyebaran sifilis tertinggi di Alabama, Amerika Serikat. Dan yang terakhir, grafik penularan sifilis berdasarkan umur. Pada tahun 2019, tertinggi ditempati oleh penduduk dengan usia dewasa rentang 25 tahun sampai 29 tahun, diikuti oleh penduduk berusia 20 tahun sampai 24 tahun. Jika dilihat secara garis besar, dari tahun ke tahun selama 2015, penyebarannya terus meningkat sampai di puncak tahun 2019, namun sempat menurun di tahun 2020. Dan selanjutnya, berikut tabel perhitungan grafik OGIV positif maupun OGIV negatif. Selanjutnya kita punya OGIV positif, dan yang terakhir ada OGIV negatif umur. Jadi berdasarkan pernyataan yang sudah kami sampaikan di awal bahwa kata penyakit menular seksual sudah pasti mengindikasikan penyakit yang berbahaya, di mana tidak hanya para penderitanya saja yang bisa terinfeksi, namun orang lain di sekitar mereka pun terpapar dampak negatifnya, yang mana mereka juga mempunyai peluang untuk terinfeksi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan atau bimbingan yang lebih lagi mengenai edukasi seks. Apalagi jika ditinjau dari Indonesia sendiri, menurut kami masyarakat masih acuh tak acuh dan juga sangat kurang teredukasi dalam hal ini. Bagi masyarakat publik di Indonesia, kami tahu hal ini masih tergolong sangat tabu dan juga sangat sensitif untuk diperbincangkan. Namun jika kita tidak menindaklanjuti lebih dini, akan menimbulkan permasalahan yang lebih parah lagi. Maka dari itu, alangkah baiknya jika masyarakat bisa memiliki pemikiran yang terbuka dan bersikap bijak mengenai edukasi seks ini sebagai bentuk preventif terjadinya penyakit menular seksual. Mari kita lebih luaskan wawasan kita secara mendalam, khususnya untuk kaum-kaum remaja yang pada era milenial sekarang ini, seperti yang kita lihat di berita-berita, pergaulan remaja seringkali tidak terkontrol. Minimnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas akan berdampak pada penularan penyakit atau infeksi menular seksual yang dapat menyebabkan kematian. Meskipun telah didapatkan pengetahuan tersebut, tidak terlepas juga dari pengawasan orang tua serta keluarga. Peran keluarga sangat dipertimbangkan dalam menjaga pergaulan sehari-hari para remaja, bahkan sekitar lingkungan keluarga. Pengawasan tersebut tidak hanya perhatian semata, tetapi lebih kepada perilaku keseharian dan nilai kehidupan yang ditanamkan oleh keluarga, khususnya orang tua kepada anak dan anggota keluarganya, seperti mengajarkan pentingnya menjaga tubuh, mengingat akan dosa kepada Tuhan, cara berpakaian, hingga cara bertutur kata. Sehingga selain dari remaja itu sendiri menciptakan suasana yang positif, orang lain juga ikut merasakannya, dan akhirnya tidak menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu hal buruk yang dapat merusak masa depan remaja atau seseorang tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang penyakit menular seksual kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih bagi yang sudah menonton.